Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini ya Bapa. Kami berterima kasih karena Bapa memberi kami pernapasan penghidupan baru dan kesehatan ya Bapa. Dan Bapa memberi kami sukacita surga yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus, Tuhan jadikan hari ini Tuhan. Hari yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan demi pertolongan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapak, karena sebelum kami memulai aktivitas kami Bapak sudah memberi kami perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini, dan kami tetap tegap berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kaki kami berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami pergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi tembok berapi di sekeliling keluarga yang mengikuti streaming pada pagi hari ini Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap kami, memenuhi kota Jombang, memenuhi bangsa dan negara kami, dan bahkan memenuhi negara demi negara Bapa. Kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memimpin kami Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya doa fajar ini kami bersah dalam kuasa pimpinan-Mu Roh Kudus. Beracaralah, berbicaralah kepada setiap kami, sebab pengurapan-Mu selalu baru setiap pagi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi yang bertugas, baik WL, baik pembicara, baik pendoa Tuhan, urapi dengan urapan yang khusus yang daripadamu Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai doa fajar ini Tuhan. Lancar, semuanya lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bagaikan tanah kering, kami merindukan Engkau, Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, pulihkanku, pulihkanku di hidupku. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau baik. Ya lama 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 ya Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Keagungan-Mu, kekudusan-Mu melingkupi tempat ini. Haleluya, mulia, mulia, mulia. Raja mulia, Engkau datang Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Jesus. Kami rindu akan Engkau. Engkau datang, Kau melamati kami semua ya Bapa. Kau melihat setiap hati kami yang rindu. Ya layaklah Allahku disembah. Layaklah Tuhanku disanjung tinggi. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa di langit, di bumi, di atas langit, di bawah bumi. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak.
tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Semuanya tunduk di bawah kaki-Mu. Semua yang hidup tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Sekali Kau mengasihi, untuk selama-lamanya Kau mengasihi. Kau tetap setia Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang ajaib. Keagungan-Mu, kekudusan-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi. Haleluya. Engkau yang berdaulat atas semuanya ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang sujud menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Ya Ralawasi, Karalawasi, Karalawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya. Tidak ada barang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Tidak ada barang mustahil bagi kami semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Kami sepakat, kami percaya Engkau Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Hosana anak Daud. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuja. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau. Engkaulah Bapa kami. Pada siapa kami harus takut? Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah Allah kami. Allah kami. Kepada Kau siapa kami harus mengadu? Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Layak Engkau dipuja, layak Engkau disanjung tinggi. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya, Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayapnya, kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami, dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah berjanji Tuhan di dalam firman-Mu. Barang siapa yang percaya kepadamu Tuhan, siapapun itu, maka dia akan selamat. Akan seisi rumahnya, semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami pegang janji-Mu ya Bapak. Kami pegang janji-Mu akan banyak jiwa dimenangkan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi. Dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Tuhan adalah Raja. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuji Tuhan dan disanjung tinggi setiap hari, setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kami, dalam jiwa, dalam lubuk hati kami, setiap tingkah laku kami. Layak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pada pagi hari ini Kau memberikan kami kesempatan. Masih Kau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kiranya segala pujian, hormat, syukur, pengagungan, pemasmuran berbau harum di hadirat dan berkenan di hatimu, menyenangkan hatimu dan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan berkenan kepada kami semua. Perkenananmu, lawatanmu sudah kami terima, Tuhan, kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada perjumpaan dengan Engkau secara pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Lebih-lebih firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup itu Tuhan masuk di dalam hati kami yang paling dalam, terukir di sana Tuhan, menuntun membimbing kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih sehingga disempurnakan kami semua sama seperti Yesus. Engkau berkati Bapa hamba-Mu yang tidak menyampaikan firman-Mu, berikan urapan kepahyuan-Mu. Terima kasih Bapa untuk isi hati-Mu Engkau curahkan pada anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan pelayanan dan rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Shalom pagi. Shalom. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita bisa berkumpul beribadah doa pagi meskipun lewat Zoom. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu mari firman Tuhan dalam Keluaran pasal 3. Kita akan baca ayat 1 sampai 22. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang di luar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang-orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu.
itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga, apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah baca ayat Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Pagi hari ini saya akan berikan judul Tuhan memampukan kita. Ya, renungan pagi hari ini yaitu Tuhan memampukan kita. Di ayat 1 sampai 22 kita melihat di sini kehidupan Musa. Bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, itu keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, Musa adalah manusia biasa seperti kita, yang punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Ya, hal ini terlihat saat dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa ya tidak antusias, Bapak Ibu ya. Musa tidak antusias atau langsung mengiyakan panggilan Tuhan itu. Kenapa? Ada beberapa alasan yang disampaikan Musa kepada Tuhan. Berikut ini alasan Musa menolak panggilan Tuhan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita pelajari di ayat 1 sampai 22 ini. Mengapa Musa menolak panggilan Tuhan? Yang pertama karena Musa merasa kurang mampu. Ya, Musa menyadari bahwa dirinya adalah hanya seorang gembala domba. Seringkali Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam hidup kita. Ya, kita merasa, Tuhan aku kurang mampu, aku nggak mampu Tuhan. Begitu juga seperti Musa, Bapak Ibu. Secara manusiawi, Musa merasa bahwa dirinya kurang mampu ya, untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Apa yang menjadi rencana Tuhan yang besar itu. Ya, belum lagi secara fisiknya tidak mendukung. Usianya Musa pada saat itu 80 tahun. Sudah merasa tua dan rapuh dan tak berdaya. Terkadang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ternyata Tuhan itu terkadang memiliki rencana yang besar. Ya. Tuhan inginkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dan Tuhan inginkan supaya kita ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terkadang juga Tuhan mengutus kita ya melakukan sesuatu yang besar. Terkadang kita merasa nggak mampu. Tuhan, aku nggak mampu karena aku seperti ini, seperti ini. Aku kurang ini, kurang ini. Belum lagi aku sudah umur Tuhan. Ya. Kalau aku sudah umur segini nih, aku bisa apa? Seperti itu ya kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Musa. Amin Bapak Ibu. Ya.
Di ayat 12 di situ dikatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ya, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat Tuhan mengutus kita, saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, yaitu penyertaan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu pada saat Tuhan mengutus kita, atau Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita, jangan khawatir, jangan takut. Ya, jangan merasa kurang mampu. Karena apa? Karena Tuhan menjamin, Tuhan memberikan penyertaan bagi hidup kita. Ya, luar biasa. Kalau kita mungkin introspeksi diri kita, kita melihat dulunya bagaimana kita, terus sekarang bagaimana. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya Bapak Ibu ya. Mari kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Iya ya, kalau dulu aku tuh seperti itu, sekarang kok seperti ini. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Artinya apa? Disitulah penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya. Tuhan menepati janjinya, yaitu apa? Menyertai kita. Oleh sebab itu pada saat Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita, Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memanggil kita. Jangan katakan, Tuhan, aku merasa nggak mampu. Jangan. Ya, responi panggilan Tuhan itu dengan baik. Ya, responi panggilan Tuhan itu dengan sukacita, dengan positif. Ya, karena apa? Karena di situ Tuhan akan menyertai kita. Ya, ini yang dilakukan Musa. Ini alasan kenapa Musa menolak Tuhan. Ya, menolak panggilan Tuhan. Musa merasa kurang mampu. Bapak Ibu, kita semuanya ini adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Memang secara manusia mungkin orang lain bisa menilai kita, Allah, cuman kadar gitu aja, ya, cuman gitu aja. Cuma backgroundnya cuman gitu aja. Pekerjaannya cuma itu aja, ya kan? Cuma hanya ibu rumah tangga saja. Ya, meskipun ibu rumah tangga, kalau Tuhan menyertai, wah dahsyat. Amin, Bapak Ibu ya. Jangan merasa kurang mampu. Tuhan nanti akan memampukan kita. Alasan yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa Musa menolak panggilan Tuhan? Musa beralasan, Musa merasa tidak punya kredibilitas. Ya. Musa merasa kurang percaya diri. Ya. Musa merasa bahwa Tuhan ini pada saat memilih dia ini adalah suatu kesalahan besar. Wah, jangan punya alasan seperti ini, Bapak Ibu ya. Jangan beralasan seperti ini. Musa merasa bahwa pilihan Tuhan ini, Tuhan memilih dia ini adalah suatu kesalahan yang besar. Oh, perlu kita ketahui bahwa Tuhan ini tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, ya, apapun pilihan Tuhan, ya, apapun keputusan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Ya. Tetapi Musa merasa, wah ini salah besar ini, Tuhan milih saya. Ya. Musa takut jika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang banyak tadi, di ayat yang ke-13 tadi. Ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus aku jawab kepada mereka? Takut, Bapak Ibu. Intinya Musa kurang percaya diri, nggak percaya diri. Bahasa gaulnya itu kurang pede, ya, Bapak Ibu. Ya. Musa merasa takut. Ya, menghadapi orang banyak. Bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel bangsa yang besar. Ya. Ngurusi orang 10, orang 5 aja wis ruwet ya. Ya, apalagi ngurusi ribuan orang. Ya, pikirannya orang itu kan macam-macam ya.
ada yang kritis, ya, macam-macam itu. Takut. Musa merasa, nggak mampu aku Tuhan. Salah besar ini Tuhan milih saya. Ini adalah suatu kesalahan yang besar. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah salah pada saat Tuhan memilih Musa. Amin. Ya. Musa merasa tidak punya kredibilitas. Ya, Musa merasa kurang percaya diri. Seberapa banyak dalam kehidupan kita kadang-kadang kurang percaya diri, ya, kurang pede, Bapak Ibu ya. Oh, aku nggak bisa doa, oh aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa terima tamu, oh aku nggak bisa, dan sebagainya. Banyak alasannya. Kenapa? Karena kurang percaya diri. Ya. Ya, Tuhan menciptakan kita ini istimewa. Ya, luar biasa. Ingatlah bahwa saat Tuhan memilih seseorang, dia juga akan menyertai dan melengkapi. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan melengkapi. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat background kita, siapa, dan sebagainya. Tapi pada saat Tuhan memilih kita, itu berarti kita dipercayai Tuhan, dipercaya ke Tuhan. Ya. Dan disitulah Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi. Kita tahu bahwa Tuhan disertai, Musa disertai Tuhan dan diperlengkapi luar biasa. Ya, sehingga bangsa Mesir ini bisa keluar. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Siapa Musa itu? Dia hanya pengembala domba. Ya, dia hanya seorang gembala domba. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa. Terkadang Bapak Ibu, pada saat kita kurang percaya diri, kita merasa tidak mampu dan sebagainya. Disitulah Tuhan memberikan kuasanya, mujizatnya, menunjukkan kuasanya. Dan di situ Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Musa. Ya, nanti kalau Bapak Ibu pelajari ya di dalam Keluaran ini, bagaimana Tuhan itu mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa. Musa disuruh melempar tongkat, dan tongkat itu jadi apa, saudara? Jadi apa? Ya, jadi ular ya, bukan jadi donat ya. Ya, tongkat dilempar dan tongkat itu menjadi ular. Belum cukup itu saja. Ya. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan dikeluarkan. Tangannya Musa jadi sakit kusta dan sebagainya. Ya kayak sulapan ya Bapak Ibu ya. Bim salabim jadi apa ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa supaya Musa ini lebih percaya kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu kita lihat bagaimana Tuhan itu kesel ya, jengkel sama Musa. Itu dikandani bolak-balik. Aku nanti menyertai, aku nanti akan memperlengkapi kamu. Ya kan? Aku akan memberikan kuasa kepada kamu. Tapi cik ngeyel ya, si alasan, jengkel Tuhan. Ya. Di pasal 4 kalau Bapak Ibu nanti pelajari. Tuhan marah sama Musa. Angel tuturane. Ya, angel tuturane ya Bapak Ibu ya. Jadi itu alasan yang kedua. Musa merasa tidak ya punya kredibilitas. Ya, Musa kurang percaya diri. Pagi hari ini biarlah firman ini menguatkan kepada kita semuanya. Kita lebih percaya diri. Amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Alasan yang ketiga Bapak Ibu. Ya, Musa beralasan karena Musa kurang fasih bicara. Nah, ini alasan yang ketiga. Ya, kalau yang pertama tadi, Tuhan, aku kurang mampu. Yang kedua, Tuhan, aku nggak percaya diri, Tuhan. Yang ketiga, Tuhan, aku loh nggak fasih bicara. Nggak pinter ngomong. Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin memang harus pandai bicara ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi, memimpin orang banyak, tuh seorang pemimpin harus bisa fasih bicara. Nah, ini Musa beranggapan seperti itu. Dan dia merasa, aku kurang mampu, aku kurang fasih, kurang bisa fasih bicara.
Ya, kalau kita baca di dalam Keluar 4 ayat 10, mari Bapak Ibu disimak. Keluar 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ya. Jadi bukan badannya yang berat, Bapak Ibu ya. Musa di sini ini mulutnya yang berat dan lidahnya yang berat. Waktu saya baca ini, loh, ini salah ini. Ya, yang berat itu harusnya badan ya, Bapak Ibu ya. Tapi di sini Musa katakan, aku ini berat mulut dan berat lidah. Artinya apa? Dia tuh susah ngomong, nggak pandai bicara. Ya manusiawi ya Bapak Ibu ya, masuk akal ya Bapak Ibu ya. Menjadi seorang pemimpin harus bisa pandai bicara. Ya. Dan Musa ini memang merasa dia ini kurang pandai bicara. Dia tidak fasih bicara. Musa berdalih karena tidak pandai bicara di depan orang banyak. Ya. Tuhan lagi-lagi meyakinkan kepercayaan Musa atas panggilan Tuhan. Ya. Dan lagi-lagi Tuhan itu jengkel kepada Musa. Ya kalau kita baca di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-13. Ya. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." Ya. Dan ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Tuhan marah kepada Musa, jengkel. Di situ kan ada Harun. Nanti kamu akan bersama-sama dengan Harun. Harun jadi jubirnya, ya, jadi juru bicaranya, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah alasan-alasan Musa mengapa Musa menolak panggilan Tuhan. Meskipun nanti Musa percaya dan Tuhan melaksanakan perintah Tuhan itu, panggilan itu. Terkadang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, mari kita renungkan firman ini. Banyak sekali alasan-alasan yang kita katakan, kita ucapkan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan mau memanggil kita, Tuhan menunjuk kita, Tuhan mengutus kita. Jangan takut, jangan khawatir. Pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Memang secara manusia kita tidak mampu. Ya, dari sinilah kuasa Tuhan itu memampukan kita. Amin. Dan Tuhan menyertai kita. Ya. Dalam hidup ini kita menghadapi dua pilihan, Bapak Ibu. Taat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Jadi dua pilihan. Taat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Jangan pernah merasa tidak mampu. Lalu kita menolak panggilan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai dan menuntun kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saya mau kesaksian sebentar, Bapak Ibu, sedikit. Ya, waktu saya renungkan dalam hidup saya sendiri, pribadi. Waktu itu ada tawaran dari teman, ya Bapak Ibu. Pak Bambang mungkin bisa membantu kita mengajar di sekolah. Waktu saya dengar kata-kata itu, langsung kok saya tiba-tiba ingat firman ini pagi hari ini. Ya, Tuhan, aku ini siapa? Aku tidak mampu. Aku takut. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagaimana? Ya, sama persis ya. Siapa aku ini Tuhan? Ya, aku ini merasa tidak mampu Tuhan. Ya, dan sebagainya. Aku ini orangnya nggak pandai bicara. Jadi seorang guru itu harus pintar ngomong ya Bapak Ibu ya. Harus pandai bicara ya. Kalau jadi guru nggak pandai bicara ya susah nanti muridnya ya Bapak Ibu. Tetapi dari panggilan ini ya saya bergumul pada Tuhan. Itu kuat Tuhan katakan lakukan. Saya melangkah. Tetapi pada saat saya melangkah itu ya ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ya Bapak Ibu. Tuhan,
aku merasa nggak mampu, ya. Tapi pada saat saya mau berjalan dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan, ternyata di situ Tuhan itu menyertai dan melengkapi, betul ya Bapak Ibu, melengkapi. Sedikit, pelan-pelan demi sedikit Tuhan melengkapi. Ternyata rencana Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita khawatir dan takut pada saat Tuhan memanggil kita. Pada saat Tuhan memiliki rencana, mempunyai rencana dan mengutus kita, lakukan dengan baik. Ya. Lakukan dengan iman percaya. Rencana Tuhan itu akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi berkat dan kekuatan pada kita semuanya. Saya percaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Kita meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Ya, jangan hanya alasan, ya, karena kita tahu pada saat Tuhan memanggil kita, Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Melengkapinya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih, Bang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita tahu kalau kita sudah dipilih Tuhan, tidak bisa kita lari dari pilihan Tuhan. Ini satu hal, kita nggak mampu, tapi Tuhan memampukan kita. Siapa kita? Kalau kita ini dipilih, satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita syukuri semua karena anugerah Tuhan. Saudara, saya bersyukur. Kemarin saya lihat mesbah doa Bu Debi, ternyata Bu Debi sampai di Amerika. Ya, saudara yang suka dengar mesbah doa jam 8 malam, ternyata Bu Debi ada di Amerika. Ya, bincang-bincang dengan Lukas. Saya cuma nangis sama Tuhan. Tuhan itu bisa memberkati kita. Cuma kita ini rajin apa doa setia, doa pagi. Tuhan atur generasi kita. Tuhan atur anak-anak kita satu persatu. Saya sendiri tidak pernah terpikir anak kami Lukas bisa Tuhan pakai sampai di Amerika. Ini doa pagi ini besar kuasanya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang setia doa pagi. Lihat nanti anak-anakmu akan dibuat berhasil. Amin. Dibuat the best. Yes. Saya percaya janji Tuhan itu ya datang. Amin. Orang yang setia, jujur, taat akan mengalami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Sebab itu biarlah kita setia. Amin. Amin. Walaupun melewati apapun juga, kita punya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang mengutus kita kemana kita pergi. Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Mari berdoa syafaat. Singkat, jelas, padat. Bapak, kami ucap syukur pagi yang Puji ini. Tuhan. Kami masih berkenan untuk bergabung mengikuti doa pagi Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, nasihat-Mu pagi hari ini melalui Mas Bambang Tuhan. Kami yang sudah Kau pilih Tuhan, mampukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa tetap menyertai kami. Biar kami mampu diberkati dan menjadi berkat, menjadi alat-Mu di mana kami Kau tempatkan Bapak. Di dalam nama Yesus berkati Mas Bambang, pelayanannya di sekolah, di rumah tangga, di gereja,
Apapun yang beliau lakukan biarlah diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Saat ini kami berdiri Tuhan mewakili bangsa Indonesia di hadapan-Mu. Tahta-Mu, ampuni bangsa kami, biarlah melalui pengampunan-Mu Tuhan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami akan menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Penduduk Indonesia semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang ditamam Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Karena itu bangkitlah Indonesia. Terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Indonesia dipenuhi dengan shalom. Indonesia bersatu, rukun, damai, pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah. Sudah Kau berikan roh takut akan Kau dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan semua untuk kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan, keamanan, kerukunan, ekonomi, dan kesehatan Indonesia sudah Engkau pulihkan. Zona hijau sudah terjadi di Indonesia. Bahkan seluruh bangsa-bangsa sudah mengalami zona hijau, Bapak, di dalam nama Yesus. Pemulihan ekonomi Indonesia sudah Kau pulihkan. Kami percaya dengan kuat gagah perkasa-Mu terjadi pemulihan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia tetap berdasarkan Pancasila, Berundang-Undang Dasar 45, berbineka tunggal ika, NKRI tetap berdiri kokoh di tengah-tengah bangsa kami. Haleluya, kami mengucap syukur buat kesatuan tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Biar kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung dalam setiap melayani Raja di atas segala raja. Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat gereja Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan, anugerah, serta cintanya tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala Inggawati Kusuma dan seluruh pengerja dan semua jemaat gereja Betani FOG Jombang. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani. Karena teladan kami adalah melayani adalah Yesus Kristus yang selalu membawa jiwa-jiwa bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Selalu rindu datang beribadah di setiap ibadah, baik ibadah raya Jombang Blessing, FA, terlebih doa pagi Tuhan. Kami percaya Kau jamah umat-Mu, khususnya Betani FOG Jombang, supaya mengerti bukan kemauan Ibu Gembala Tuhan, namun ini adalah kemauan-Mu Tuhan. Kau jamah semuanya rajin mengikuti doa pagi Bapa, karena di dalam doa pagi banyak Tuhan, banyak sekali hikmat dan anugerah, terlebih kemenangan yang kami alami setiap saat terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, penuhan jiwa-jiwa 100.000 jiwa sudah terjadi di dalam nama Yesus, khususnya di gereja Betani FOG Jombang. Tahun kemuliaan, kelimpahan jasmani rohani sudah kami terima. Terima kasih Bapak, semua sudah menerima berkat pertolongan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, khususnya saat ini kami berdoa buat Pak Surya Supeno, Louis, ibunya Putin, dan terkhusus anak kami Pebe Tuhan. Belas kasih-Mu Yesus, karya-Mu yang tak terbatas sudah menjamah semua yang sudah kami sebut, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat buat Pebe Tuhan. Di dalam nama Yesus, Pebe, Pak Surya, Louis, ibunya Putin, sudah
sudah sembuh, kau berikan nafsu makan yang baik buat ibunya Butim Tuhan, supaya mau makan seperti sedia kala. Di dalam nama Yesus kami percaya karya-Mu yang dahsyat, yang tak terbatas sudah sembuhkan seluruh keluarga-keluarga yang sudah kami sebut. Setiap rumah tangga sudah Engkau berikan keharmonisan. Terima kasih Tuhan yang ikut doa pagi saat ini sudah menerima berkat pemulihan jasmani dan rohani. Kami percaya Tuhan karya-Mu yang dahsyat, yang ajaib. Bahkan kami Tuhan, firman-Mu mengatakan percayalah apa saja yang kamu minta pagi hari ini. Kami percaya kami sudah menerimanya. Amin dan tergenapi. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa juga untuk adik kami, Oli, Tuhan. Kalau hari ini dia kemo, Tuhan. Berikan kekuatan khusus, Tuhan. Kesembuhan, kesehatan, Tuhan. Bisa melewati semuanya dengan pimpinan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya semua yang didoakan, semua mengalami kesembuhan. Terima kasih kesehatan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Terimalah berkat kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Siapa yang percaya sudah menerima berkat berkelimpahan. Sama-sama saya katakan, amin.